Ada masih bersama Dialog Market Corner, kita membahas mengenai belanja online. Nah, Mbak Mika, kalau kita lihat sebenarnya untuk yang punya toko di rumah, mungkin memang dia belanja grosir, partai besar, memanfaatkan belanja online karena memang juga banyak diskon harga murah. Bisakah itu bisa disiasati begitu? Ya, salah satu sumber kita bisa mendapatkan barang jualan ya, barang modal untuk mengurangi kos modal kita, itu bisa dari belanja online. Ya, karena kita juga mengurangi ongkos transportasi, kemudian juga mengurangi waktu yang kita gunakan untuk berbelanja, dan semakin banyak yang dibeli, kuantitasnya semakin murah. Tapi kita harus mengenali siapa sih calon pembeli kita dulu. Ya, kalau misalnya kita usahanya adalah usaha di bidang fashion, nah kita mesti memahami trennya. Kemudian juga ini rata-rata yang juga perlu kita sadari adalah mengenai ukuran. Kebanyakan pelanggan kita ini ukurannya double XL, small atau medium gitu. Nah itu nanti pengaruh kepada nanti berapa cepat perputaran barang kita. Oke. Nah kalau kita lihat ini banyak kartu kredit juga ini berkaitan dengan berbelanja dengan kartu kredit. Tawarannya banyak dengan diskon juga dari buletin yang ada di kartu kredit itu. Nah bagaimana itu bisa kita siasati? Apakah memang itu benar-benar bisa menghemat atau itu trik-trik untuk menarik pembeli aja begitu Mbak? Itu hanya trik-trik menarik pembeli aja. Betul ya. Jadi begini, ya namanya juga marketing, selling ya, pemasaran. Jadi dibuat sebagaimana menarik sedemikian rupa sehingga Anda tertarik untuk belanja lebih banyak lagi. Jadi dipersepsikan bahwa dengan kartu kredit atau dengan diskon Anda pasti hemat. Belum tentu, Anda harus hati-hati. Yang penting adalah Anda stick with the budget ya. Kalau memang cuma belanjanya hanya plafonnya hanya boleh 300.000, maka ketika ada barang 500.000 kemudian di diskon 20% Anda berasa lebih hemat, padahal budget Anda cuma 300.000, Anda nggak jadi lebih hemat kok. Jangan mudah terbuai dengan iming-iming iklan di kartu kredit gitu ya, menawarkan harga hemat gitu berapa persen. Stick with the budget. Kalau kita lihat sendiri untuk shopping cart sendiri ini bagaimana kita bisa mensortir dari shopping cart, mungkin itu yang paling sulit. Ya, yang paling saya suka kalau ada shopping cart itu, jadi sebelum kita bayar semuanya, dicek lagi gitu kan ya, ini penting nggak sih, ini penting nggak sih, ini penting nggak sih, kan daftarnya ada, ternyata di shopping cart saya ada 15, mungkin ada yang nggak penting ya gitu, ternyata di total ternyata memang agak sedikit over budget, berarti harus ada yang dihilangkan. Oke. Nah ini terakhir nih Mbak, tips bagaimana belanja online yang pintar juga hemat ini seperti apa? Jadi untuk belanja online yang pintar dan hemat itu kita memang memerlukan pemilihan barang yang hanya sesuai dengan kebutuhan atau prioritas kita. Jadi lihat dulu apa barang yang sudah Anda miliki, kemudian Anda baru cari barang itu di toko online dan kemudian bandingkan antara toko satu dengan yang lain dan dapatkan harga yang termurah. Baik, terima kasih Mbak atas referensi atau tadi informasi yang diberikan, dan terima kasih telah hadir di Dialog Market Corner. Demikian pemirsa, dialog kita pagi ini. Belanja online dengan kartu kredit memang mudah dan praktis, namun Anda harus ekstra hati-hati dengan keamanannya. Kami akan berikan tipsnya sesaat lagi.